Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, kali ini kita akan membahas pelajaran Usuluddin Aqaid karya Kiai Haji Imam Zarkashi. Pembahasan kali ini kita akan bahas di bab 3, bagian E, sifat-sifat Rasul, dan F, bilangan para nabi dan Rasul. E, sifat-sifat Rasul. Pada pembahasan bagian sifat-sifat Rasul ini, yang perlu kita ketahui adalah bahwa sifat-sifat Rasul itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sifat wajib, yaitu sifat yang harus ada dimiliki oleh seorang Rasul. Yang kedua, sifat mustahil, yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada diri seorang Rasul. Yang ketiga, sifat jaiz, yaitu sifat yang boleh ada atau mungkin ada pada diri seorang Rasul. Nah, untuk sifat-sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama, sidik, artinya jujur. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Sehingga seorang Rasul itu tidak mungkin berkata bohong karena dia mempunyai sifat sidik, yaitu jujur, selalu berkata benar. Dan tidak mungkin seorang Rasul itu memiliki sifat yang tidak dapat dipercaya karena sifat wajib baginya yaitu amanah. Yang ketiga, seorang Rasul itu selalu menyampaikan apapun yang ia terima dari wahyu Allah. Nah, ketika seorang Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah, maka dia akan pasti menyampaikan seluruhnya kepada umatnya. Yang keempat, yaitu fatonah tadi, artinya cerdas. Jadi tidak mungkin bagi seorang Rasul itu bodoh atau pelupa dan lain sebagainya, karena sifat Rasul itu fatonah, yaitu cerdas. Nah, kebalikan dari sifat-sifat wajib tersebut disebut sebagai sifat mustahil. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa sifat mustahil bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama, kizib, yaitu bohong atau dusta. Yang kedua, khianat, yaitu tidak dapat dipercaya. 3, kitman, yang artinya menyembunyikan. Yang keempat, baladah, yang artinya bohong. Nah, dari sifat-sifat mustahil ini merupakan sifat yang tidak mungkin ada pada diri seorang Rasul. Ini semua kebalikan dari atau lawan dari sifat-sifat wajib bagi Rasul yang sebelumnya sudah kita sebutkan tadi. Nah, selain sifat wajib dan sifat mustahil, Rasul juga punya sifat jaiz. Nah, adapun sifat jaiz bagi Rasul yaitu mempunyai sifat-sifat sebagai manusia biasa atau disebut dengan al-aradu al-basyariyah atau sifat-sifat manusiawi seperti makan, minum, berkeluarga, sakit, dan bahkan mati. Nah, ini yang menandakan bahwa Rasul itu hanyalah seorang manusia biasa. Lalu apa sih yang menjadi perbedaan seorang Rasul dengan kita? Nah, perbedaannya yang pertama adalah Rasul mendapatkan wahyu, sedangkan kita tidak.
Nah, yang kedua, karena Rasul mendapatkan wahyu, maka diri seorang Rasul itu mempunyai sifat-sifat wajib tadi, dan sifat-sifat mustahil juga satu sifat jais. Sedangkan kita bukan Rasul, sehingga bisa jadi kita memiliki sifat-sifat wajib, kita juga bisa mempunyai sifat-sifat mustahil dan sifat-sifat jais yang ada dari diri Rasul. Hanya saja sifat seperti sidik, amanah, fatonah, tablik itu tidak wajib ada di diri kita. Dan sifat kizib, khianat, kitman, dan balada itu tidak mustahil untuk tidak ada di diri kita. Jadi kita bisa mempunyai sifat wajib yang ada pada diri Rasul, kita juga bisa mempunyai sifat mustahil yang tidak dimiliki oleh Rasul, karena kita tidak dibersihkan jiwanya untuk mendapatkan wahyu. Sedangkan Rasul, karena dia mendapatkan wahyu, maka seorang Rasul itu dibersihkan jiwanya oleh Allah dari segala keburukan. Jadi Rasul itu dibersihkan dari segala hawa nafsu yang kotor dan keburukan yang ada pada diri dan jiwanya itu. Nah, sehingga itulah yang menjadi perbedaan antara kita manusia biasa dengan seorang Rasul. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi, Rasul itu juga sama seperti kita. Hanyalah manusia biasa yang perlu makan, minum, berkeluarga, sakit, dan bahkan mati, karena semuanya yang ada di dunia ini pasti akan merasakan mati. Nah, begitupun seorang Rasul. Lalu apalagi yang menjadi perbedaan? Yang menjadi perbedaan adalah ketika manusia itu menjadi seorang Rasul, maka dia juga dikaruniai yang namanya mukjizat. Inilah yang akan menjadi pembeda antara kita manusia biasa dengan Rasul. Nah, mukjizat ini adalah sebagai penguat bahwa orang tersebut adalah seorang Rasul. Mukjizat jelas beda dengan sihir, karena mukjizat datangnya dari Allah, sedangkan sihir dari syaitan. Ya. Jadi mukjizat tersebut adalah sebagai penguat dan bantahan atas tuduhan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Rasul, bahwa ia memiliki kekuatan yang di luar nalar atau logika manusia, karena itu datangnya dari Allah. Sekarang kita akan bahas tentang bilangan para nabi dan rasul. Bilangan para nabi dan rasul itu sangat banyak. Adapun yang telah diceritakan di dalam Al-Qur'an dengan riwayatnya masing-masing ada 25 orang. Namun di suatu riwayat bahkan mengatakan jumlah para nabi dan rasul itu banyak. Jumlah nabi yaitu 124.000, yang mana di antaranya 315 merupakan seorang rasul. Akan tetapi yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an itu ada 25. Nama-nama para nabi tersebut yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Muhammad. Dan di antara 25 nabi tersebut ada rasul yang memiliki gelar ulul azmi.
Arti ulul azmi adalah rasul yang mempunyai ketabahan atau keteguhan hati yang sangat tinggi. Mereka adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka ini adalah rasul yang digelari ulul azmi, yang mana wahyu yang diterima oleh mereka tidak hanya disampaikan kepada golongan manusia tapi juga ke golongan jin. Dan mereka adalah para rasul yang senantiasa berjuang untuk mengantarkan para umatnya ke jalan kebenaran dan selalu mendoakan umatnya meskipun umatnya itu sangat menentang ajaran atau wahyu yang disampaikan oleh para rasul tersebut. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan karena kebenaran yang hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.